Perkenalkan, nama saya Dian Surbio, saya berasal dari kelas 2B, MPM saya 192.191.067. Di sini saya akan menjelaskan mengenai atau menganalisis mengenai KI dan KD kurikulum dalam satuan pendidikan baik itu SMP dan SMA sederajat. Baik, langsung saja kita ke pembahasan. Kita akan menganalisis mengenai kompetensi inti dan kompetensi dasar dalam satuan pendidikan SMA sederajat di kelas 10. Kemudian di sini ada kompetensi inti. Kompetensi inti ini ada dua. Yang pertama ada pengetahuan dan keterampilan. Nah, pengetahuan di sini kita harus memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahu tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan keberadaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah tersebut. Kemudian untuk keterampilan sendiri, kita harus mengolah, menalar, dan menjadi dalam ranah konkret serta ranah abstrak berkaitan dengan pengembangan diri yang dipelajari di sekolah secara mandiri dan mampu membantu atau menggunakan metode sesuai dengan kaidah keilmuan tersebut. Kemudian di sini ada kompetensi dasar. Nah, kompetensi dasar di sini ada yang pertama, menganalisis keterampilan gerak salah satu permainan bola besar untuk menghasilkan koordinasi gerakan yang baik. Kemudian dipraktekkan. Kemudian selanjutnya menganalisis keterampilan gerak salah satunya permainan bola kecil untuk menghasilkan koordinasi gerak yang baik. Kemudian dipraktekkan kembali. Lalu menganalisis keterampilan jalan cepat, lari, lompat, dan lempar untuk menghasilkan gerakan yang efektif. Kemudian dipraktekkan. Kemudian selanjutnya menganalisis keterampilan gerak seni dan olahraga bela diri untuk menghasilkan gerak yang efektif. Kemudian dipraktekkan atau dipraktikan. Kemudian selanjutnya menganalisis konsep latihan dan pengukuran kompetensi atau komponen kebugaran jasmani terkait kesehatan meliputi daya tahan, kekuatan, komposisi tubuh, dan kelenturan menggunakan instrumen standar. Kemudian dipraktekkan. Lalu menganalisis keterampilan rangkaian gerak sederhana dalam aktivitas spesifik senam lantai. Kemudian dipraktekkan. Lalu menganalisis gerak rangkaian langkah dan ayunan dengan mengikuti irama atau ketukan dalam aktivitas gerak berirama. Kemudian dipraktekkan. Lalu menganalisis keterampilan satu gerakan renang. Kemudian dipraktekkan. Lalu memahami konsep dan prinsip pergaulan yang sehat antara remaja dan menjaga diri dari kehamilan pada usia sekolah. Kemudian dipresentasikan dalam konsep prinsip pergaulan yang sehat tersebut. Kemudian menganalisis berbagai peraturan perundangan serta konsekuensi hukum bagi para pengguna dan pengedar narkotika, psikotropika, zat-zat adiktif atau nafza, dan obat berbahaya lainnya. Kemudian mempresentasikan berbagai peraturan perundang-undangan tersebut mengenai narkotika, psikotropika, zat-zat adiktif atau nafza, dan obat-obat yang lainnya yang berbahaya. Kemudian di kelas 11. Kemudian di sini ada kompetensi inti. Di sini ada pengetahuan, dan kompetensi inti selanjutnya yaitu ada keterampilan. Nah, di kelas 11 ini kita harus memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahu tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan
dan keberadaban terkait penyebab fenomena dan kejadian serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat minatnya untuk memecahkan masalah tersebut. Kemudian untuk keterampilan sendiri, mengolah, menalar, dan menyajikan dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan diri yang dipelajari di sekolah secara mandiri, serta mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan tertentu. Nah, ini kompetensi inti dari pengetahuan dan keterampilan itu sama saja dengan kompetensi inti di kelas 10. Kemudian untuk kompetensi dasarnya untuk kelas 11, menganalisis keterampilan gerak salah satu permainan bola besar serta menyusun rencana perbaikan. Nah, ini dipraktekkan. Kemudian selanjutnya menganalisis keterampilan gerak salah satu permainan bola kecil serta menyusun rencana perbaikan. Kemudian dipraktekkan juga. Selanjutnya menganalisis keterampilan jalan, lari, lompat, dan lempar untuk menghasilkan gerak yang efektif serta menyusun rencana perbaikan. Kemudian dipraktekkan juga. Lalu menganalisis strategi dalam pertarungan bayangan atau shadow fighting, olahraga bela diri untuk menghasilkan gerak yang efektif. Kemudian dipraktekkan. Menganalisis konsep latihan dan mengukur komponen kebugaran jasmani terkait keterampilan atau meliputi kecepatan, kelincahan, keseimbangan, dan koordinasi menggunakan instrumen terstandar. Kemudian dipraktekkan juga. Lalu menganalisis berbagai keterampilan, rangkaian gerakan yang lebih kompleks dalam aktivitas spesifik senam lantai. Kemudian dipraktekkan. Menganalisis sistematika latihan meliputi gerak, pemanasan, inti latihan, dan pendinginan dalam aktivitas gerak berirama. Kemudian dipraktekkan. Lalu menganalisis keterampilan dua gaya renang. Kemudian dipraktekkan. Menganalisis manfaat jangka panjang dari partisipasi dalam aktivitas fisik secara teratur. Kemudian dipresentasikan dalam manfaat jangka panjang, tentunya mengikuti atau tentunya berpartisipasi dalam aktivitas fisik tersebut. Kemudian menganalisis bahaya, cara penularan, dan cara pencegahan HIV atau AIDS. Kemudian mempresentasikan hasil analisis tersebut tentang bahayanya HIV dan AIDS. Oke, kemudian di sini kita akan bahas mengenai kompetensi inti pengetahuan dan keterampilan di kelas 12. Nah, kita harus memahami, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahu tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah tersebut. Kemudian untuk keterampilan sendiri itu kita harus mengolah, menalar, menyajikan, dan menciptakan dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan diri yang dipelajarinya di sekolah. Kemudian secara mandiri serta bertindak secara efektif dan kreatif dan mampu menggunakan metode sesuai dengan kaidah keilmuan tersebut. Kemudian di sini ada kompetensi dasar dalam kelas 12. Nah, yang pertama yaitu ada merancang pola penyerangan dan pertahanan salah satu permainan bola besar, kemudian dipraktekkan. Yang selanjutnya merancang pola penyerangan dan pertahanan
salah satu permainan bola kecil kemudian dipraktekkan. Yang selanjutnya merancang stimulus atau stimulasi perlombaan jalan cepat, lari, lompat, dan lempar yang sesuai dengan peraturan kemudian dipraktekkan. Yang selanjutnya merancang pola penyerangan dan pertahanan dalam olahraga bela diri yang disusun sesuai dengan peraturan permainan kemudian dipraktekkan. Yang selanjutnya merancang program latihan untuk meningkatkan derajat kebugaran jasmani terkait kesehatan dan keterampilan secara mandiri atau secara pribadi kemudian dipraktikkan. Yang selanjutnya merancang beberapa pola rangkaian keterampilan senam kemudian dipraktikkan. Yang selanjutnya merancang sistematika latihan meliputi gerak, pemanasan, inti latihan, dan pendinginan dalam aktivitas gerak berirama. Kemudian dirancang kembali mengenai sistematika tersebut. Kemudian menganalisis keterampilan 2 gaya renang untuk keterampilan penyelamatan diri dan tindakan pertolongan gawat darurat di air dengan menggunakan alat bantu. Kemudian dipraktekkan. Lalu menganalisis langkah-langkah melindungi diri dan orang lain dari penyakit menularnya seksual atau PMS. Kemudian dipresentasikan hasil tersebut. Oke, langsung saja kita ke pembahasan selanjutnya, yaitu di sini kita akan menganalisis mengenai kompetensi inti dan kompetensi dasar dalam satuan pendidikan SMP. Nah, kompetensi inti di sini dibagi menjadi 2, yaitu ada pengetahuan dan keterampilan. Nah, pengetahuan sendiri yaitu memahami pengetahuan meliputi faktual, konseptual, dan prosedural. Berdasarkan rasa ingin tahu tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Kemudian untuk keterampilan sendiri yaitu kita mencoba mengolah dan menyajikan dalam ranah konkret meliputi menggunakan, mengurai, merangkai, modifikasi, dan membuat, serta ranah abstrak meliputi menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan memegang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah, dan sumber lainnya yang sama dalam sudut pandang teori tersebut. Kemudian untuk kompetensi dasarnya itu di sini yang pertama memahami gerak spesifik dalam berbagai permainan bola besar sederhana dan tradisional kemudian dipraktekkan. Yang selanjutnya memahami gerak spesifik dalam berbagai permainan bola kecil sederhana dan tradisional kemudian dipraktekkan. Memahami gerak spesifik jalan, lari, lompat, dan lempar dalam berbagai permainan sederhana dan tradisional kemudian dipraktekkan. Memahami gerak spesifik seni bela diri kemudian dipraktekkan. Memahami konsep latihan peningkatan derajat kebugaran jasmani yang terkait dengan kesehatan yang meliputi daya tahan, kekuatan, komposisi tubuh, dan kelenturan serta pengukuran hasilnya kemudian dipraktekkan. Yang selanjutnya memahami variasi dan kombinasi gerak berbagai rangkai, rangkah, dan ayunan lengan mengikuti irama atau ketukan tanpa dengan musik sebagai pembentuk gerak pemanasan dalam aktivitas gerak berirama tersebut. Kemudian dipraktekkan. Memahami gerak spesifik salah satu gaya renang dengan koordinasi yang baik kemudian dipraktekkan. Memahami perkembangan tubuh remaja yang meliputi perubahan fisik, sekunder, dan mental. Kemudian memaparkan perkembangan tersebut. Kemudian yang selanjutnya yang terakhir memahami pola makan sehat, bergizi, dan seimbang serta pengaruh terhadap kesehatan tersebut. Kemudian memaparkan pola makan sehat tersebut. Oke, selanjutnya kita akan menganalisis mengenai kompetensi inti dan kompetensi dasar dalam satuan pendidikan SMP kelas 8. Nah,
Seperti halnya seperti tadi, itu ada pengetahuan dan keterampilan dalam kompetensi inti tersebut. Nah, untuk pengetahuan sendiri kita harus memahami pengetahuan meliputi faktual, konseptual, dan prosedural. Berdasarkan rasa ingin tahu tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Kemudian untuk keterampilan sendiri kita harus mencoba mengolah dan menyajikan dalam ranah konkret meliputi menggunakan, mengurai, merangkai, modifikasi, dan membuat. Dan ranah abstrak meliputi menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah serta sumber lain yang sama dalam satu pandang teori tersebut. Kemudian untuk kompetensi dasarnya di kelas 8 SMP di sini yang pertama memahami variasi gerak spesifik dalam berbagai permainan bola besar sederhana dan atau tradisional, kemudian dipraktekkan. Yang selanjutnya memahami variasi gerak spesifik dalam berbagai permainan bola kecil sederhana dan tradisional, kemudian dipraktekkan. Yang selanjutnya memahami variasi gerak spesifik dalam lari, lompat, dan lempar dalam berbagai permainan sederhana dan tradisional, kemudian dipraktikkan. Yang selanjutnya memahami variasi gerak spesifik seni bela diri, kemudian dipraktekkan. Yang selanjutnya memahami konsep latihan peningkatan derajat kebugaran jasmani yang terkait dengan keterampilan meliputi kecepatan, kelincahan, keseimbangan, dan koordinasi serta pengukuran hasilnya, kemudian dipraktekkan. Yang selanjutnya memahami kombinasi keterampilan berbentuk rangkaian gerak sederhana dalam aktivitas spesifik senam lantai, kemudian dipraktekkan. Lalu yang selanjutnya memahami variasi dan kombinasi gerak berbentuk rangkaian langkah dan ayunan lengan mengikuti irama atau ketukan tanpa dengan musik sebagai pembentuk gerak pemanasan dan inti latihan dalam aktivitas gerak berirama, kemudian dipraktekkan. Yang selanjutnya memahami gerak spesifik salah satu gaya renang dalam permainan air dengan atau tanpa alat, kemudian dipraktekkan. Yang selanjutnya memahami perlunya pencegahan terhadap bahayanya pergaulan bebas, kemudian memaparkan dalam pencegahan terhadap pergaulan bebas tersebut, kemudian memahami cara menjaga keselamatan diri dan orang lain di jalan raya, kemudian memaparkan dalam cara kita menjaga keselamatan diri dan orang lain. Oke, selanjutnya kita akan bahas mengenai kompetensi inti dan kompetensi dasar di kelas 7. Nah, kompetensi yang pertama yaitu ada pengetahuan, memahami dan menerapkan pengetahuan meliputi faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahu tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Kemudian untuk keterampilan sendiri mengolah, menyajikan, dan menalar dalam ranah konkret meliputi menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat. Dan ranah abstrak meliputi menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lainnya yang sama dengan sudut pandang teori yang lainnya. Kemudian di sini ada kompetensi dasar. Yang pertama yaitu ada memahami variasi dan kombinasi gerak spesifik dalam berbagai permainan bola besar sederhana atau tradisional, kemudian dipraktekkan. Kemudian yang kedua memahami kombinasi gerak spesifik dalam berbagai permainan bola kecil sederhana dan dipraktekkan. Kemudian selanjutnya memahami kombinasi gerak spesifik jalan, lari, lompat, lempar, dan berbagai permainan sederhana atau tradisional, kemudian dipraktekkan. Memahami variasi dan kombinasi gerak spesifik seni budaya. Kemudian yang keempat memahami variasi dan kombinasi gerak spesifik seni bela diri, kemudian dipraktekkan.
Yang kelima, memahami menyusun program pengembangan komponen kebugaran jasmani terkait dengan kesehatan dan keterampilan secara sederhana, kemudian dipraktekkan. Yang keenam, memahami kombinasi gerak berbentuk rangkaian gerak sederhana secara konsisten, tepat, dan terkontrol dalam aktivitas spesifik senam lantai, kemudian dipraktekkan. Lalu yang ketujuh, memahami variasi dan kombinasi gerak berbentuk rangkaian langkah dan ayunan lengan mengikuti irama atau ketukan tanpa dengan musik sebagai pembentuk gerak pemanasan, inti latihan, dan pendinginan dalam aktivitas gerak berirama, kemudian dipraktekkan. Yang kedelapan, memahami gerak spesifik salah satu gaya renang dalam bentuk perlombaan, kemudian dipraktekkan. Yang selanjutnya, yang kesembilan, memahami tindakan P3K pada kejadian darurat baik pada diri sendiri maupun orang lain, kemudian memaparkan tindakan tersebut. Kemudian yang ke-10, yang terakhir, memahami peran aktivitas fisik terhadap pencegahan penyakit, kemudian memaparkan peran aktivitas fisik tersebut. Oke, selanjutnya kita akan bahas mengenai, kita akan menganalisis dari semua yang tadi saya menjelaskan. Nah, untuk analisis sendiri sesuai dengan kompetensi inti dan kompetensi dasar, memang menurut saya dalam semua tahapan tersebut atau dalam semua ranah tersebut, baik itu SMP maupun SMA sederajat, juga memiliki kompetensi inti dan kompetensi dasar tersebut. Nah, mengapa demikian? Karena suatu pendidikan tersebut atau suatu pendidikan sederajat tersebut tentunya harus memiliki kompetensi inti dan kompetensi dasar yang sudah disurvei atau sudah diketahui oleh pemerintah, sehingga bisa mengembangkan atau bisa berpotensi baik untuk kedepannya. Tapi juga ini kembali lagi dengan cara pengaplikasiannya. Nah, tentunya kita sebagai calon guru harus bisa memahami dalam metode pembelajaran yang akan diterapkan sesuai dengan kompetensi inti atau kompetensi dasar yang sudah ada.